Halo sob, ketemu lagi sama gua Zulham Adam. Jadi di video kali ini gua udah sama temen gua nih. Jadi dia ini punya cerita pengalaman mistis di Gunung Cilmai, Jawa Barat. Kenalin dulu bang, nama lu siapa bang? Nama gua Yahya, biasa dipanggil Beler. Beler. Buat kalian yang pengen tahu dia lebih lanjut, langsung cek aja Instagramnya nih, ada di bawah sini. Oh, iya. Oke sob, sebelum gua mulai videonya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Nyalain loncengnya jangan lupa, oke? Mantap. Oke, jadi kita langsung mulai aja videonya. Jadi buat kalian nih yang belum tahu Gunung Cilmai itu adanya di Jawa Barat. Nah, ini gunung tertinggi lah di Jawa Barat. Oke, jadi gimana bang waktu itu bang lu pas ke Cilmai itu? Oke, gua langsung mulai ceritanya. Ya. Awalnya itu gua naik Gunung Ciremai berdelapan. Apinya 6, ceweknya 2. Kami berangkat dari Cibinong itu pukul maghrib jam 7-an. Perjalanan gua tadi dari Cibinong jam 7 malam ya kan, sampai sana sekitar jam 2 malam lah di daerah Majalengka. Dan itu memaksakan kami untuk istirahat. Karena kendaraan untuk mencapai base camp Ciapuy ini masih minim. Nah, singkat cerita, kita istirahat itu di sebuah pos. Itu posnya di daerah Majalengka. Di daerah Majalengka, Ya, itu tempat persinggahannya bis antar kota. Terus kita lagi istirahat nih, sekitar pukul jam 3 malam itu bapak-bapak nyamperin, nawarin mobil elf gitu ya. elf nih. Kamu mau ke Gunung Ciremai ya? Iya pak. Ya udah nih naik elf aja, daripada kami istirahat kelamaan di sini, takut masuk angin juga kan, soalnya itu kan udah malam, kita juga istirahat di luar. Iya. Udah akhirnya tuh gue diskusi sama temen-temen gue nih, Terus sepakat nggak nih naik sekarang nih? Yaudah ya. Udah tuh akhirnya gue sepakat negosiasi harga dengan si bapak ini. Akhirnya kita berangkat berdelapan. Kapuy itu ya, sebagai skema Kapuy. Terus jam 4 kita berangkat nih dari Majalengka itu sampai dengan base camp Apuy. Dan gue kira itu elok bisa sampai base camp Apuy. Ternyata gue diturunin lagi di terminal Maja. Dan di sana katanya baru ada peraturan kalau elok itu dilarang naik. Karena yang boleh naik itu cuma buat mobil callback. Gue juga nggak tahu juga sih itu. Nah yaudah, gue akhirnya ikutin peraturan lah. Tuh kita sampai terminal Maja itu jam 6 pagi. Nah kebetulan di terminal Maja itu ada pasar. Terus kita jalan-jalan dulu lah, sekalian melengkapin logistik ya. Udah tuh akhirnya udah ada mobil bak yang mau naik ke atas ngangkut sayur. Terus akhirnya kita nego lah harga, udah cocok nih. Tapi di satu sisi kan ada temen yang masih nunggu di terminal aja karena nggak semuanya ikut buat ke pasar. Ternyata di antara dua perpecahan ini, dua-duanya ditawari mobil callback. Dan ternyata nih di kedua ini kita bernegosiasi harga. Yang di pasar negosiasi, yang di terminal negosiasi. Nah akhirnya gue kan ikut yang di pasar, gue deal yang di pasar dong, karena gue tahu murah. Nah pas gue balik, ayo bang angkat anak-anak gue di terminal. Pas gue di terminal itu ternyata udah ditungguin nama callback yang satu lagi yang temen lu daripada. Akhirnya tuh rada Kecot dah dikit dah. Terus Otomatis ya mau gimana kan, kita cari harga termurah lah. Terus akhirnya udah dapet, ternyata gue pakai yang di pasar. yang di pasar. Di situ jalan tuh Gua jam 7 terus sampai base camp Apuy. Base camp Apuy pos 1. Ternyata si maksinya itu di pos 1. Oh di pos 1 dia. Iya, langsung di pos 1. Terus itu gue sekitar setengah 8, jam 8 lah. Tuh gue baru sarapan dulu di sana. Karena kan naik Ciremai itu si maksinya sekaligus dapat makan sama sertifikat dong. Ya, terus ditawarin mau makannya buat sekarang apa buat nanti pulang ya. Kebetulan kan temen-temen belum sarapan juga tuh. Akhirnya udah sarapan dulu. Singkat cerita kita selesai, terus beres-beres packing buat melanjutkan perjalanan itu sekitar jam 9. Nah, jalan tuh langsung jalan tuh terus mulai jam 9 nih. Nah dan kebetulan tuh di situ gue bawa perempuan yang ibarat kata baru naik gunung lah. Baru naik ya. Terus sering. Berarti kan perjalanannya harus ekstra lah ya. Gue jalan nih
Nah emang tuh gue naik bulan-bulan hujan. Itu bulan-bulan Februari. Oh iya. Nah terus gue naik, itu cuaca rada mendung lah. Biasanya kan jam-jam 9 jam 10 itu kan cerah ya. Iya. Ini nggak tahu kenapa kabut mendung lah. Terus gue jalan nih, udah nih, nyampe lah gue di pos 3. Dan ternyata itu di pos 3 gue kena badai. Kabut tebel Beserta angin kencang. Iya, tuh. terus? Otomatis gue nggak bisa lanjut dong, karena gue nggak mau maksain, gue bawa perempuan. Iya, terus? Nah terus, oke lah, kita gelar presid dulu nih, kita ngeteh dulu atau istirahat. Itu jam berapa tuh? Itu posisi di pos 3 itu gue udah jam 12. 12 siang. Ya jam 12 jam 1 lah. Iya, terus? Udah tuh gue bongkar snack terus sama movie, teh tuh santai-santai dulu. Nah Terus? ditungguin ternyata badainya lama. Iya, lama. Itu kenceng lah anginnya sekitar 1 jam 2 jam tuh gue di sana Di pos di pos 3 itu tuh gue kena badai. Nah oke, akhirnya nih badai istilahnya mendingan. Nah gue melanjutkan perjalanan. Jam berapa tuh? Itu gue melanjutkan perjalanannya jam 2:30. Jam 2:30 terus? Ya, gue jalan nih terus. Nah sampai pertengahan pos 4 tuh gue dapet kabar Gimana? kalau di atas itu gerimis, habis gerimis. Oh, iya, otomatis kan trek Licin dong. ya, becek. Terus? Becek tuh. Gua mau nggak mau itu harus lebih ekstra lah, Ekstra hati lah ya. Tuh akhirnya gue nyampe pos 4 nih. Pos 4. Dan ternyata teman-teman gue udah lelah lah karena treknya yang terjal kan. Iya. Dengan lumpur-lumpur. Terus gua mutusin buat mecah kelompok. Oh, dibagi jadi 2 tuh. Dibagi jadi 2. Iya, terus gimana? Karena gua takutnya itu kan gua naik lagi liburan ya, rame. Setahu gua itu di Gunung Ciremai Viapu itu buat ngecamp di tenda itu minim. Oh gitu ya, tempatnya nggak luas ya. di pos 5 lah. Pos 5 ya. Nah niatnya gue mau ngecamp di pos Gua Walet. Iya, Oh, di atas di atas, di atas. itu. Ternyata nggak boleh kan, karena ada udara beracun tuh dari kawahnya. Iya, udah nggak boleh, Bang. Terus di jam 4 di jam 4 itu pas di posisi di pos 4. Pos 4 tuh. Gue istirahat, ngobrol, diskusi tuh, akhirnya gue pecah tuh tim. Nah, itu yang ceweknya itu di tim Depan belakang. Tim belakang itu ada siapa aja tuh? Di tim Di belakang. belakang gua, terus Ian, Sama cewek 2. cewek 2, sama Fahri, Oh, temen SMP gua. berarti sisanya jalan depan ya, sisanya jalan depan. Terus Akhirnya nggak lama nih, ternyata gue masih ketemu sama temen gue di depan. oh, yang depan itu Iya. ternyata lama juga ya? Iya, ininya. ternyata Terus itu dari pos 4 ke atas itu ternyata treknya juga lumayan parah. Itu lama lah gue di trek itu sampai emang karena kurang tidur juga kan langsung trek. Itu sebenarnya nggak baik sih kalau kurang tidur langsung trek. Terus udah nih kita udah mau kena maghrib nih di pos perjalanan mau menuju pos 5. Ya udah mau kena maghrib, nah ketemu rombongan naik sambil cerita kan tuh, sambil cerita rame juga rombongannya sih. Terus akhirnya gue kena maghrib di jalur. Dia kelompoknya dia duluan. Itu lu pas maghrib di jalur itu udah ngumpul lagi semuanya apa masih kepencar? Udah ngumpul semua. Lagi. Ya, itu terus di trek gue kan ketemu lagi tuh. Nah akhirnya tuh udah mau maghrib, kita kan ketemu rombongan tuh, ngobrol-ngobrol sebentar, dia duluan. Nah akhirnya gue juga ikut jalan nih di belakang. Tapi karena maghrib gue berhenti, kan emang nggak baik kan. Oh, lu berhenti, dia mah tetap jalan tuh? Iya. Oh iya, berarti jadi contoh ya kayak gitu ya. Oke. Terus gimana lanjut? Akhirnya maghrib nih gue berhenti tuh di salah satu di pinggir jalan itu ya? Spot trek dah. Iya. Spot enjoy lah itu ya. Terus akhirnya gue mulai merasa kejanggalan tuh. hal-hal yang mistis gitu nih malam-malam nih ya. Iya. Gimana tuh? Gue bilang kalau dari gue pribadi dulu ya kan, gue naik gunung perasaan kagak capek banget nih kayak gini nih, cuman kok kayak capek banget gitu.
kayak ibarat kata beban kita lebih Lebih berat. Nah. nih kan, cuman gue belum mau cerita di situ. Nah, terus pas gue di peristirahatan maghrib itu, nah si cewek ini nih temen gue namanya Elsa, dia nyuruh buru-buru, terus ayo udah dah jalan aja dulu, jangan istirahat di sini. Iya. Terus kenapa nih dia nih, udah ya udah dah. Oh, si Elsa itu kayak aneh gitu lah Iya, ya. dia kayak tingkah lakunya nih udah nggak bisa kayak istirahat. Dia harus ayo jalan dulu, semuanya jalan dulu sih ya. Terus Terus akhirnya gua jalan tuh nurut ya kan. semuanya tuh jalan. Nurut, jalan bareng. Kena gelap nih gua. Itu udah makin malam tuh waktu ya. Terus gua istirahat lagi. Gua bilang aku belum nyampe nih ya, ketemu posnya nih. Lama banget tuh berarti Iya. lu dari pos 4 ke 5 ya. Terus Nah, sebelum gue nyampe tempat peristirahatan, ini gue jalan beriringan nih. 88. Lu 8 ya, Bang? 8 ya, 88 nya. Beriringan ya kan, gue bilang, kok dempet banget nih jalannya, makin lama makin dempet. Iya, terus. Gue berhenti lagi minggir nih. Ternyata gue istirahat itu, gue ngeliat kayak di salah satu pohon tinggi nih, tebel ya kan, batang pohon itu. Nah di sebelah itu kayak ada kayak orang-orang suku sih ya, orang daerah gitu ya. Dia berdiri, terus dia berdiri ngeliatin kayak ke posisi anak-anak Gue merinding aja. Gimana terus tuh? Nah gue kan juga mau gimana ya kan, ya rasa takut itu enggak ada. yang lu lihat itu orang gaib apa? Gue nggak tahu. Lu nggak tahu. Cuman dia ngeliatin bocah lu depannya. Iya. Terus. Nah, terus pas gue mau tahu itu kan, gue diem aja nih. Oh itu yang ngeliat lu doang ya berarti ya? Iya. Bocah nggak ada yang ngeliat. Gue nggak tahu kalau yang lain gitu Iya. lihat apa enggak, kan? Karena gue masih belum mau cerita. Cuman yang pasti lu ngeliat tuh dia. Iya. Terus. Gue diem nih. Gue bilang wah nggak beres nih kalau kelamaan istirahat ya kan. Makin scare aja nih bawaannya karena ngefek malam gitu kan nggak baik. Salah emang ya. Terus. Kira gue jalan nih, gue pecah kelompok lagi di situ. Itu malam-malam lu pecah kelompok tuh. Malam gue pecah kelompok. Gimana? Berenam, berdua. Yang berdua siapa? Berdua gua. Oh lu berdua sama cewek apa? Enggak, sama laki, temen gua. Karena gue pikir nih, gue niatnya nih temen-temen gue udah capek banget ya kan istilahnya. Gue harus nyampe tempat camp, gue harus diriin tenda duluan supaya dia nyampe, dia bisa tinggal ranking ya, istirahat, ya, rasanya itu ya kan. Terus udah tuh akhirnya gue lihat dulu kan temen yang mau gue tinggal sama temen yang mau gue bawa. Ini teman gue yang gue tinggal bisa nggak nih, ya kan? Bisa backup lah, ya, gitu. Ada bisa cewek juga nggak, ya kan gue jagain yang 5 orang ini. Terus. Nah gue bawa 1 buat teman diriin tenda segala macem buat bikin air kan nanti. Udah tuh gue pisah, gue sama Padel. Itu sekitar jam berapa tuh Bang pas lu misah? Itu gue sekitar jam 7:30 lah. 8-an berarti udah makin malam tuh ya. Ngetrek terlama sih kata gue. Terlama itu. Iya. Lu awalnya dari base camp jam berapa tadi? Itu jam 9. Jam 9, jam setengah 8 lu belum nyampe tuh berarti. Jam setengah 8 belum nyampe. Gokil. Terus lanjut. Terus gue lanjut nih, gue berdua sama Pade. Sisanya tuh berarti 6-6-nya di belakang ya? Iya. Ya, terus Gue jalan tuh, nyampe lah gue nih di tempat camp di pos 5. Iya. Pikir gue kan gue mau ngecampnya di Goa awalnya. Cuman kan karena masih gue tanya di sekitar tuh yang udah diriin tenda, bang gue walet masih jauh, lumayan jauh ke atas. Cuman juga nggak boleh ngecamp di sana. Akhirnya diriin tenda di sini aja. Gue diri nih berdua nih, terus gue suruh nih teman gue nih, lu samperin dulu lah temen apa yang di belakang. Oh iya, terus Mau nggak? Kagak dah, gue takut gue. si Padel lagi tuh berarti. Iya, terus Terus juga gue bilang ke dia, yaudah gue ya yang nyamperin, lu tunggu sini. Ya jangan dah, lu juga di sini aja. Iya. Pikir gue ya, ini ngapa nih bocah nih. Gue rasa dia juga ngalamin yang gue alamin ya kan. Iya tahu. Nah, Terus ya udah dah, diriin tenda aja dulu dah. Gue diriin tenda nih 1 nih, udah jadi. Terus nggak lama teman-teman gue pada teriak-teriak tuh. gimana? Ber, lu di mana?
Nah, gue bilang, wah suara bocah tuh. Udah gue samperin nih. Tuh, kira gue ketemu tuh bocah. Tuh. Ketemu, yaudah istirahat dulu dah. Ceweknya gue fungsiin di tempat Tenda tuh langsung. plastik. Oh di plastik. Iya. Kira gue tanya, lu tadi di jalan aman? Terus dia bilang ya, ah gila lu parah lu ninggalin gua. Gue bilang kan ya, Yang cewek tuh. enggak, yang laki semuanya. nih. Iya, gue nanya ke yang teriak-teriak nih nama gue nih. Gue tanya, lu aman Pin tadi di jalan? Ah gila parah lu ninggalin gue. Gue bilang, Iya. sorry dah, ini mau gimana ya kan? Nah, Daripada nanti sama-sama capek nggak diri tenda. Terus Gue juga salah sih sebenarnya ninggalin tim di belakang gitu ya. di belakang malam-malam. Malam gitu ya, kan. malam itu masalahnya. Terus Iya. Akhirnya gue tanya-tanya tuh, lu kenapa di jalan? Lu teriak-teriak kenapa? Iya tadi soalnya nih, gue kira kan lu masih belum jauh ya. Terus gue jalan nih, gue ketemu orang. Dia ketemu orang di belakang. Ketemu orang, cuman gue nggak tahu itu orang bener apa bukan ya kan. Dia nanya, bang, pos yang di bawah gua awalnya dikit lagi apa masih jauh bang? Oh deket bang, deket nih. Habis belokan ini nih, nanti deket kelihatan. Kiri di jalan nih, habis belokan dia belum ketemu ternyata. Terus Dia teriak-teriak lah nama gua. Bella lu di mana? Lu di mana? Gue capek banget nih, belum nyampe kan. itu yang di belakang tuh. Iya si Terus? Kevin yang Iya, teriak. Terus akhirnya ada yang nyautin. Ada yang nyautin gimana? Kata si Kevin, Nyautin. gue di sini nih, gue udah nyampe. Padahal lu nggak nyaut. Padahal gue kagak ngomong, gue kan lagi diri tenda Iya, sama terus, si Pade ya. Nah terus kata si Kevin, ya udah samperin gue kagak tahu nih nyampe tempat keme nih. Oh dia bingung juga tuh di situ Bingung, ya. kan? Karena kan emang semua itu gue berdelapan itu belum ada yang pernah naik gunung Ciremai. Oh berarti baru semua ya Baru di situ ya. semua, makanya. Terus. Nah terus akhirnya dia cerita abis itu katanya ada yang ngautin kan tuh. Gue udah nyampe, gue udah di sini nih, disamperin nih suaranya. Terus? Nggak ada, Nggak ada apa-apaan. kagak ada. Gila. Udah dia makin Gokil, jadi-jadi gokil. ya kan. Nah di saat di jalan tuh, kan, Merinding. itu gue udah nanya Kevin, ya kan? Terus. Pas habis nanya Kevin, udahlah. Akhirnya dia teriak-teriakan, baru gue denger tuh dia teriak. Lu samperin tuh ya. Baru gua samperin. Terus. Akhirnya itu kan Kevin tuh ya. Nah terus udah dah, gue sama teman-teman Istirahat semua tuh baru. iya di tenda istirahat. Itu gue di tenda sambil hujan-hujanan karena Oh berarti posisi hujan pas malam-malam. gue nyampe itu udah rada gerimis lah, Gerimis, ya. gerimis kecil. Gue makin khawatir kan tuh yang bocah di belakang, gimana yang bocah ya, nyampe kagak ya. Akhirnya alhamdulillah nyampe kan tuh. Udah tuh akhirnya ceweknya gue ungsiin dulu nih ke tetangga. Dia Iya. kan ada masang plastik tuh di mana. Udah gue ungsiin. Udah tuh tas carrier bocah udah pada taruh. Nah di situ gue punya momen sial dah. Di pos 5 tuh. Iya, Di mana? sebelum bukan sial banget sih ya, maksudnya hampir sial. Terus. Itu gua naruh tas kecil Heeh. isi duit anak-anak nih buat pulang. Buat balik. Karena kan duit anak-anak waktu itu gua yang megang. Oh iya. Terus gua taruh tas kecil nih, gua lupa gua tempelin dah, gua bawa kemana-mana. Iya. Tuh nggak tahu kenapa gua taruh di carrier. Terus gua taruh carrier, babi lah keluar nih. Banyak tuh babi. Banyak, berlima. Gede-gede nggak babinya? Gede-gede bang. Iya. Nah emang gini waktu itu gue juga pas kecil main tuh banyak babi bang. Jadi tuh dia ketika maghrib nih gelap tuh babi pada keluaran biasanya bang. Iya. Nah keluarnya juga nggak satu ya kan? Iya nggak satu bang, gerombolan dia bocahnya. Makanya. Terus akhirnya gue nggak tahu ya kan kalau itu tas keril anak-anak digeragotin, Iya. dideketin sama babi-babi itu ya kan, babi sialan lah. Gue lagi di tenda nih tuh, ada yang ngomong tetangga, bang tas lu bang lagi digigitin. Pas gue liat, wah anjing tas duit gue bilang Iya. babi tuh buat duit. Iya, terus. Udah akhirnya gue udahan dulu nih masang tenda, susah ambil tuh babi. Untung ituan ya kan, apa? Itu tas kagak ke bawah. Nggak ke bawah sama dia ya. Iya, karena kalau gua itu ke bawah itu babi gua udah pundak kali. Sampai pandang pun tetap udah kayak bisa sampai dekat balik ya. Makanya, kira udahlah di situ alhamdulillah
udah gue belajar dari kesalahan kan, langsung dah gue kantongin gue kalungin. Tapi itu tas lu apaan bang yang hilang gitu dari tas di Gelago? Nah itu yang selinnya, tas dari kecil itu ada gantungan bekas, bukan bekas sih maksudnya, istilah tanda kalau gue pernah naik gunung. Oh, gantungan gunung gitu ya? Ya. Terus hilang semua tuh berarti sama dia? Ya kebetulan hilangnya lumayan lah, banyak ya. Habis itu gimana tuh? Nah terus akhirnya udahlah gue kalungin aja nih tasnya. Nah kebetulan juga itu tas gue amanah orang. Amanah terus? Iya, harus gue jaga kan. Iya. Terus gimana? Udah tuh, gue singkat cerita masang tenda udah selesai, anak-anak istirahat. Udah. Itu belum pada cerita-cerita tuh. Masih pada silent ya, speak ya. Iya. Terus udah gue masak, makan, istirahat. Nih malam nih, gue tidur berempat-empat kan. Gue nggak sama ceweknya. Oh lu cowok semua tuh ya? Cowok semua nih, tim gasrak dah. Terus Kacau. Terus di tenda itu gue berempat. Gua, Padel, Ian, sama Kevin ya. Udah tuh, gue berempat abis makan kan. Nah di tenda sebelah udah sepi nih. Daripada tidur kali ya? Itu karena gue masih begadang sampai jam 1 lah. Jam 1 ya? 1 malam gue cerita-cerita tuh berempat. Terus lu ngalamin kejanggalan apaan? Ya? Terus kata bocah, jangan cerita sekarang dah. Kenapa emang? Besok kita masih tuan puncak, masih puncak. Ya, masih panjang lah pulang. Nanti aja pas pulang. Terus ya udah iya pulang. Pas pulang. Terus tidur nih gue berempat kan. Nah posisinya itu di pinggir Padel, sebelah Padel gua depan pintu, terus sebelah gua Kevin sama Pian. Nah terus udah tuh sama tidur, nih gua ngerasa aneh nih kan. Sebelah gua kan Padel nih, memang bocah kagak bisa diem banget nih. Cuman gua nggak mau ituan, nggak mau melek. Gua takutnya bukan Padel yang gerak-gerak. Aduh gila itu mah. Gak jadi, lu berlima di tenda takutnya. Iya. Terus pikir gue kan emang hawanya itu ya, gue nggak tahu ngapa tuh gunung bawaannya beda. Gitu ya kan tuh malam, atau karena gue kecapean kan jadi suges lah. Terus udah lah istirahat aja dah. Cuman nih sebelah gue kayak masih bunyi, nggak bisa diem lagi. Nggak bisa diem. Gue bilang nih bocah nggak bisa tidur kali ya, apa gerak mulu atau nggak dinginan kan gue nggak tahu tuh. Ya udah lah gue nggak mau nanyain, gue istirahat aja karena kan besok masih summit tuh. Terus gue summit nih, gue kesiangan berempat. Tenda sebelah itu udah bangun duluan. Oh bangun dari pagi. Iya. Terus banguninnya cuma teriak-teriak doang. Bangun kagak jambai gitu ya. Dibangunin ya kata mau kagak disenggol-senggol. Terus itu gue berempat di tenda, gue bangun tuh sekitar jam 7. Itu juga gue nggak langsung gerak. Oh alasan gue ya, masih nyawa. Karena gue berasa banget apa ya, anjir nih gue capek banget ya, badan gue kayak berasa pegal banget gitu ya. Berat lah. Terus ya udah dah, bodoh dah, cuek-cuek dah. Kira gue niatnya mau sarapan dulu kan tuh sebelum nyampe puncak. Sebelum jalan puncak ya. Summit. Tapi gue bilang temen-temen juga kan, karena udah siang nih. Katanya gimana nih, mau sarapan dulu apa mau langsung? Terus kata temen-temen gue, naik aja kali. Takutnya kita kesorean nyampe puncak. Gue bilang, ya udah iya, kita buat cemilan aja. Berarti lu nggak makan dulu tuh ya sebelum summit ya? Nggak bawa apa? Nggak makan dulu. Terus. Nah akhirnya udah dah gue packing, bawa snack sama air putih. Terus singkat cerita gue jalan tuh jam sekitar jam 8 lah gue. Dah itu ternyata gue di jalan udah ketemu sama orang yang udah turun. Oh udah pada turun ya? Makanya kalau pada turun lu baru naik ya? Iya. Diledekin gak tuh? Iya. Bukan diledekin lagi, berkata mau puter balik lagi. Balik lagi dah. Iya. Cuman nggak enak ya kan, kita baru pertama kali semua. Terus akhirnya gue nanya kan, bang sampai jam berapa? Aku udah turun sih. Tadi gue sampai jam 4 lah subuh. Pikir gue masih tidur ya, tetap banget kan. Ya udah dah. Gue bilang itu mah penikmat sunrise kali, pikir gue kan. Ya udah akhirnya gue jalan tuh lagi, ketemu lagi yang turun. Kata dia, puncak ramai banget mas.
ini turun aja lagi, ya makin patah Digendong semangat deh, nih gua digendong nih. ya? Iya, Iya. sama Terus, temen-temen makin patah semangat karena itu ya Allah baru banget naik dah. Dari tempat camp gua udah banyak yang turun. Iya, terus Gue udah dah nanggung udah jalan kan gak enak juga ya kan sesuatu yang gak diselesaikan. Jalan tuh akhirnya terus sampai puncak jam berapa bang? gue nyampe puncak jam 12 siang. Wah gila, lama juga tuh sampingnya itu ya lu ya? Lumayan. Karena apa ya, itu di satu sisi gubuk perempuan, terus satu sisi juga banyak spot foto ya kan. Oh jadi yang foto-foto Iya, mulu ya? baru, Nah, pendaki. Iya. Pertama kan, Pendaki baru ya gitu ya, Iya. baru naik. Terus habis itu? terus akhirnya udah tuh gue nemenin ceweknya foto, gue juga ikut ya kan. Hmm. Gue dari spot foto-foto itu terus masih sekitar jam 11 setengah 12 kan. Itu berarti udah pengen sampai puncak tuh ya? Hampir. Nah, terus Juga gue udah ngeliat nih sekiranya oh puncak udah deket karena kan di puncak itu dipasang tiang bendera merah putih. Udah tuh akhirnya gue nyampe di sana sekitar jam 12-an jam 12 siang, terus siangan dong itu udah terik lah. foto-foto dah tuh ya pada di puncak. Terus hal-hal yang mistisnya itu gimana lagi tuh bang? Nah itu ya kita masih merasakan euforia dulu kan di puncak tuh. Foto-foto Masih langsung. belum mau cerita kan Iya. teman-teman. Akhirnya udahlah kita turun, ngelihat gowalet nggak sempet turun sih, masih dari atas. Berarti nggak ke bawah Ya, tuh ya? karena kan itu gua siangan kan. Takutnya Gua malah takutnya makin malam masih ya? melebar. Iya, makin Iya. malam ya. Terus Kira gua turun itu gua lebih apes, bukan apes ya, lagi apes kali ya. Gua turun biasanya dari summit nyampe tempat camp masih rame kan. Itu udah benar-benar tenda gua satu. udah sepi banget berarti itu ya? Itu lu jam berapa tuh bang? Itu gua nyampe sore Jam 3? jam 3. Jam 3 tuh nyampe pos 5? Pos 5 ya? Pos tempat camp gua. Tempat game lu udah sepi? Iya. Terus? Itu sisa satu. Nah gua nggak tahu nih. Di sebelah gua ada yang istirahat 5 orang. Cuman dia kagak ngobrol, kagak apa ya kan, diem-diem baik gitu. Terus? Kagak negor. Oh, terus? Gue pikir gue nih orang bukannya. Terus temen gue ngomong si Kevin sama gue pas lagi beresin gituan. Lagi packing? Itu lu packing pas pengen turun ya berarti ya? Pas pengen ke bawah? Terus gimana? Di ngobrol apa? Itu gue makan dulu di situ. Oh, berarti lu Makannya. abis dari puncak lu nyampe ke bawah jam 3 tuh makan dulu tuh? Makan dulu terus gimana tuh? Gue makan dulu itu sekitar jam 4 lah gue Jam selesai. 4? Selesai makan tuh? Udah tuh. Akhirnya rame tuh orang. Tapi itu yang orang yang berlima gimana? Ngobrol? Apa emang diem baik bocah? Kagak diem udah. Gue nggak ngeliatin mereka dah, gue packing tuh. Kevin nyamperin. Dia lagi istirahat, orang udah sih. Gue takut deh. Terus gue udah diem baik, gue juga takut. Gue sebenernya. Sebelum gue nyampe pos 2 tuh mau gelap kan tuh. Itu gue denger suara. Gue juga nggak tahu sih ya teman-teman gue kebawa suasana atau mereka pada capek kan, itu semua